takdir artinya kadar, ketentuan. Kalau qaddara yuqaddiru menentukan kadar. Sebenarnya kadar juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Kadar kan, berapa kadar gulanya misalnya gitu. Artinya ukuran gulanya berapa gitu, kadar gulanya. Jadi kadar seperti itu. Kalau qaddara yuqaddiru artinya menentukan kadarnya, menentukan ukurannya, menentukan berbagai hal yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kapanpun teman-teman menonton kajian kita pada kesempatan kali ini dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan. Bagi yang sakit semoga segera mendapatkan kesembuhan, bagi yang sedang ditimpa masalah, mendapatkan kesusahan, semoga segera mendapatkan jalannya, semoga tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast kita di kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita kembali belajar bersama guru kita semua Al-Habib Hamzah Alatas, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik kita sebelumnya, di mana pada podcast sebelumnya, pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Nah, pada kesempatan podcast kemarin, Habib Hamzah sudah sempat menyinggung bahwasanya di dalam surat An-Nisa ayat 136, di situ tepatnya dalam ketika membahas iman, dalam surat An-Nisa tersebut, dalam ayat tersebut hanya disebutkan 5. Jadi biasanya kita mengenal rukun iman itu totalnya ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kemudian iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar atau takdir. Nah, dalam ayat tersebut hanya disebutkan 5 saja, yaitu di bagian akhir ayat, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, di dalam ayat tersebut hanya disebutkan 5. Lantas di mana yang keenam? Jadi tadi wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, dan kufur kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kufur kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, dan kufur kepada hari akhir. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesungguhnya dia telah tersesat dengan sangat-sangat tersesat. Nah, lantas di mana ayat yang menunjukkan tentang takdir tersebut, yang biasanya kita hafalkan ketika kita masih SD gitu kan? Rukun iman itu ada 6. Nah, insya Allah teman-teman, pada kajian kita di kesempatan kali ini kita akan membahas ayat apa saja yang menjelaskan tentang qada dan qadar tersebut, atau tentang takdir tersebut, dan bagaimana sebenarnya konsep takdir tersebut jika kita melihat dari perspektif Al-Quran, jika kita melihat mencoba memahami dari sudut pandang bagaimana Allah menjelaskannya melalui Al-Quran, seperti itu. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh guru kita semua Al-Habib Hamzah Alatas, sebelumnya akan dibacakan dulu beberapa ayat yang menyebutkan atau yang berkaitan dengan qada dan qadar tersebut. Kepada kawan kita semua, Al-Ustadz Harman, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat pertama surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون, yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Surah Yunus ayat 5. Ayat kedua surah Al-Furqan ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا, yang artinya maha melimpah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Furqan yaitu Al-Qur'an kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu zat yang memilikinya kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Surah Al-Furqan ayat 1 dan 2. Surah ketiga surah Yasin ayat 38 dan 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, yang artinya suatu tanda juga atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Surah Yasin ayat 38 dan 39. Surah keempat surah Al-Mu'minun ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, yang artinya kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami maha kuasa melenyapkannya. Surah Al-Mu'minun ayat 18. Surah kelima surah Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Surah Al-Qamar ayat 49. Surah ke-6 surah At-Talaq ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang pertama ayat kedua dulu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 3. Surah terakhir, surah Al-A'la ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Ayat 3. Surah Al-A'la ayat 1 sampai 3. Kita boleh langsung dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, tadi Ustaz Faizan sudah memberikan prolog tentang apa yang akan kita bahas kali ini. Diingatkan tentang kajian kita yang lalu tentang rukun iman. Waktu itu memang saya katakan tentang masalah qadar ini tidak dijelaskan di dalam rangkaian yang berurutan di situ, tapi tentang takdir dijelaskan dalam beberapa ayat yang banyak. Di antaranya tadi sudah dibacakan, ya. Dari ayat-ayat tersebut, insya Allah kita akan dapat memahami apa yang dimaksud kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga qada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kita biasa sejak kecil kita sudah hafal tentang rukun iman, yaitu terakhir beriman tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan ayat-ayat Quran, ya. Sebelumnya dari ayat-ayat tersebut kita bisa ambil kata dari qadar. Qadar, ya. Qadar yaqdiru, qadarun wa taqdirun, ya. Itu takdir artinya kadar, ketentuan. Kalau qaddara yuqaddiru, menentukan kadar. Sebenarnya kadar juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Kadar kan, berapa kadar gulanya misalnya gitu. Artinya ukuran gulanya berapa gitu, kadar gulanya. Jadi kadar seperti itu. Kalau qaddara yuqaddiru artinya menentukan kadarnya, menentukan ukurannya, menentukan berbagai hal yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut. Ya. Dari ayat-ayat nanti kita akan memahami apa yang dimaksud dengan Allah menentukan segala sesuatu tersebut. Seperti
Di dalam surah Yunus tadi yang sudah dibacakan, Allah menerangkan, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Dialah Allah yang menjadikan matahari bercahaya. Ya. Allah sebutkan diksinya dhiya'an. Karena berbeda dengan qamar. Wal qamara nuron, dan bulan bersinar. Karena memang Allah bedakan di sini. Kalau dhiya arti dia yang memancarkan cahaya. Matahari seperti itu sebagai sumber cahaya. Dan kalau bulan enggak memancarkan cahaya. Tapi cahaya bulan adalah pantulan dari matahari. Oleh karena itu diksi Al-Quran begitu beda ya. Jadi kalau kita bilang oh bulan bersinar, matahari juga bersinar, lain, beda ya. Kalau Al-Quran apa yang Allah terangkan itu ternyata ya, oleh ilmu pengetahuan diketahui kemudian nantinya bagaimana tidak ada kata yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan yang tidak tepat ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Kemudian Allah sebutkan wa qaddarahu manazila. Nah, ini mulai kata qaddar. Jadi tadi kata takdir itu kan dari wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan, qaddara yuqaddiru takdiran. Ya, artinya menentukan kadarnya, menentukan ukurannya, menentukan pergerakannya dan sebagainya. Di sini Allah sebutkan lebih spesifik wa qaddarahu manazila, dan Allah tentukan dia punya manzilahnya, kedudukannya, posisinya Allah tentukan, baik matahari, bulan ya, dan sebenarnya planet-planet yang lain pun Allah tentukan ya posisi-posisinya. Karena semua benda-benda yang ini sekarang sesuai dengan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, diketahui semua benda ini bergerak, planet-planet tersebut bergerak ya, termasuk bumi kita ini bergerak ya. Kan Allah sebutkan wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Kamu kira ini gunung-gunung itu diam, padahal dia bergerak seperti bergeraknya awan. Gunung kan menancap di bumi. Sebenarnya Allah sekaligus mengatakan bumi ini gunung itu bergerak ya, sebenarnya ingin mengatakan juga sebenarnya buminya juga bergerak. Cuman kan nggak kerasa seperti itu. Tapi dengan penganalisaan, tadabbur dari ayat tadi, kita bisa pahami bumi juga bergerak. Ini juga terbukti kecepatan gerakan bumi berotasi itu ya, kita 1.700 km per jam, lebih cepat dari kecepatan kereta Wus itu ya, lebih cepat. Tapi kita nggak kerasa karena besarnya bumi ini dan bagaimana seimbangnya perputarannya ini sesuai dengan tadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya benda-benda ini bergerak. Allah sudah tentukan qaddarahu manazil. Arti Allah sudah tentukan manzilah, posisi-posisinya, kecepatan putarannya. Nggak digerakkan, lebih cepat kali 2000 km per jam. Nah, nanti semuanya akan keluar dari bumi mental semuanya. Atau lebih lambat nanti akan terjadi hal-hal yang bagaimana bumi tertarik oleh matahari, gravitasi matahari dan seterusnya. Ini ketika dipelajari oleh mereka-mereka yang meneliti tentang bumi dan antariksa, akan jelas sekali apa yang Allah terangkan ini. Allah tidak terangkan secara detail memang, karena ayat Quran ini bukan ilmu seperti saya sering katakan. Al-Quran bukan buku fisika, Al-Quran bukan buku kimia, bukan buku biologi. Al-Quran buku petunjuk buat manusia. Manusia sudah diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal. Ya, diberikan kemampuan untuk
mendefinisikan sesuatu, memahami sesuatu, merumuskan sesuatu, memformulasikan sesuatu, itu Allah sudah berikan bekal, ya, dalam firman Allah, ya, yang Allah menceritakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam al-asma. Ini ajarkannya bukan kayak ya, seperti guru ngajarin murid, ya, seperti Ustaz Faisal, Ustaz Lufi ngajarin murid, enggak. Tapi ya, Allah tanamkan di dalam diri Nabi Adam kemampuan untuk menamai sesuatu, merumuskan sesuatu, ketika melihat sesuatu mengkaitkannya, kemudian mempelajarinya, itu semuanya itu adalah kemampuan manusia, ya, sampai ini gen terus sampai keturunan Nabi Adam seterusnya, ya. Tidak seperti makhluk lain, simpanse misalnya yang dikatakan mirip dengan manusia seperti itu secara tengkoraknya, ya. Dari dulu sampai sekarang simpanse begitu-begitu juga, ya, nggak ada perkembangan karena nggak dibekali tadi alam asma. Kembali kepada tadi, wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dari pergerakan-pergerakan ini, ya, yang teratur, ya, baik mataharinya, bulannya, buminya, karena ini teratur, ini jadi bisa dihitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sudah berikan, artinya bekal kepada anak cucu Nabi Adam, sejak ada Nabi Adam itu kemampuan untuk tadi menganalisa, merumuskan, menghitung, seperti itu. Seperti dalam surat Al-A'la juga, waladzi khalaqa fasawwa waladzi qaddara fahada. Allah yang menentukan segala sesuatu, lalu Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk bisa mengetahui apa yang Allah tentukan kadar-kadarnya itu. Di antaranya tadi bagaimana manusia bisa menghitung dari tadi pergerakan-pergerakan matahari untuk apa? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar supaya kalian tahu jumlah bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Ya, ini dari dulu ini dengan matahari kan sampai dikenal ada kalender Syamsiah berdasarkan perhitungan bagaimana bumi mengitari matahari sebanyak, kan diketahui bagaimana matahari ini bumi mengitari bumi berputar pada porosnya, samping berputar pada porosnya mengitari matahari selama satu putaran penuh itu selama 365. Itu yang disebut 1 tahun, ya, 1 tahun. Kalau bumi berputar pada porosnya selama 24 jam atau 1 hari, seperti itu. Nah, ini kemudian dibuatlah kalender seperti itu, kalender Syamsiah. Kalender Syamsiah ya sejak dulu zaman Yunani kan itu sudah ada. Dan juga ada kalender Komariah kan, berdasarkan perhitungan bulan, ya, dari bulan sabit terus makin membesar setiap malam itu sampai purnama, kemudian sampai terbenam lagi. Ini pun para ahli falak itu bisa menghitungnya, ya, sehingga ada juga kalender kalender Komariah, berdasarkan Komariah seperti itu. Ya, ada Syamsiah, ada Komariah. Kedua-duanya ini perhitungan ini, ya, adalah berdasarkan tadi makhluk Allah, matahari, bulan, dan buminya. Dan ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bagaimana Allah tentukan kadarnya. Jadi bisa dihitung. Ya, mungkin sebagai sampingan ini ijazul Quran kita sebutkan. Hitungan kalender baik Syamsiah maupun Qamariyah ini kedua-duanya dalam Al-Qur'an itu ya diakui lah istilahnya. Cuman penamaannya karena yang bukan orang-orang Kaisar Romawi seperti itu dinamain pakai nama-nama mereka, Agustus dan sebagainya, Julius Nah, tapi sebenarnya perhitungannya berdasarkan makhluk Allah dan ilmunya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita lihat bukti yang lain ketika Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, ya. Sedikit menyimpang nih. Ashabul Kahfi tidur di gua berapa tahun? Allah sebutkan dalam surah Kahfi kan ayat 25, walabithu fi kahfihim 300 sinina
wazdadu tis'a. Mereka tinggal di goa mereka itu selama 300 tahun, bukan salatu mi'atin wa tis'a sinin, enggak. Ada yang bilang enggak, ini 309 tahun, 300 tahun terus 9 tahun. Enggak. Wazdadu tis'a. Jadi salatu mi'atin sinin sebenarnya tidurnya yaitu salatu mi'atin sinin. Wazdadu, dan mereka menambahkan, artinya perhitungan menurut mereka yang lain nih, Allah nggak sebutin siapa merekanya, menambah tambah 9 tahun lagi. Jadi yang benar 300 tahun atau 309 tahun. Ternyata kalau diselidiki ini sebenarnya kalau namanya orang tidur sampai bangun lagi kan tetap segitu. Yaitu tidurnya mereka berapa? Kita hitung 300 tahun, kalau dikali 1 tahun tadi 365 ya, 365 hari, maka 300 kali 365 jumlahnya ya 109.500 hari. Ashabul Kahfi itu tidurnya segitu, 109.500 hari. Cuman bagaimana menghitung 109.500 hari berdasarkan kalender Syamsiah, yaitu dihitungnya itu segitu, itu 109.500 hari dibagi di 365 ya sama dengan ketemu 300 tahun. Tapi coba pakai hitungan Komariah. Hitungan Komariah setahunnya nggak 365 tapi 354. Sekarang berkurang 11 hari biasanya kan, 354. Coba tadi 109.500 hari tadi dibagi 354, ketemunya 309 tahun. Jadi 309 tahun itu adalah berdasarkan hitungan Komariah, 300 tahun berdasarkan hitungan Syamsiah ya, seperti itu. Jadi beda bagaimana sudut pandangnya seperti itu. Ini yang disebut relatif ya, hukum relativitas ya. Relatif itu ya, banyak hal ya. Kita dibilang diam ya, itu relatif ya. Bumi ini diam, kita tinggal di bumi, diam bumi ya. Kalau dilihat nih memang dari bumi, tapi kalau dari atas bumi bergerak. Sama seperti kalau orang duduk di kereta, sama-sama duduk di kereta ya. Ustaz Faizan duduk di depan saya misalnya, atau samping sebenarnya di kereta ya, diam. Tapi kalau yang lihat bukan yang dari kereta, yang di luar kereta ketika kereta berjalan, kita ini sedang berjalan. Jadi bagaimana sudut pandangnya? Begitu juga tadi, jadi relatif ya. Kita dikatakan diam relatif seperti itu. Kita dikatakan bergerak juga relatif seperti itu tadi. Begitu juga perhitungan tadi, ya, bagaimana bisa perhitungan Komariah atau Syamsiah. Akan tetapi khusus mengenai hitungan Komariah atau kemudian dikukuhkan oleh Sayyidina Umar sebagai hitungan Hijriyah ya, itu kita harus tahu, dan anak-anak didik kita harus tahu, anak-anak kita harus kenal, harus paham, karena ya, hitungan Komariah ini sangat berkaitan dengan ibadah kita kan. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang perubahan hilal. Ini perubahan hilal kan menyangkut kalender Komariah. Qul katakanlah ya Rasulullah, hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Perubahan hilal itu dari sabit membesar menjadi setengah purnama, kemudian besar lagi masih jadi purnama, kemudian mengecil lagi ya sampai menjadi sabit lagi. Itu adalah mawaqit linnas ya, sarana untuk menentukan waktu. Tapi bukan itu saja, bukan kayak tadi. Kalau tadi matahari juga untuk menentukan waktu kan, untuk menentukan tanggal tadi. Tadi sudah diterangkan dalam surah Yunus, matahari dan bulan untuk menentukan waktu. Tapi lebih khusus tentang peredaran Komariah ini, wal hajj. Allah sebutkan di sini yaitu tentang ibadah haji, untuk menentukan kapan kita melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, bukan 9 Juli atau 9 Juni kan gitu. Ini begitu juga tentang awal Ramadan, bukan di tanggal 1 Januari, Februari atau apa, tapi dengan bulan Qamariyah, yaitu bulan Ramadan.
Begitu juga Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan yang dimuliakan Allah seperti saat ini, yaitu kita berada di salah satu Ashhurul Hurum, yaitu bulan Rajab. Itu kan kita nggak bisa tahu kalau kita hanya mengandalkan bulan-bulan Syamsiah tadi, Masehi. Tapi kita harus benar-benar memahami dan juga menghafal dan mengetahui bulan-bulan Qamariyah tadi. Ya, jadi kita bisa tahu kapan kita berada di Ashhurul Hurum, kapan kita melaksanakan ibadah haji, kapan juga tahu Ayyamul Bid dan sebagainya. Ini sangat berkaitan dengan ibadah ritual kita. Oleh karena itu Allah tegaskan bukan saja mawaqitun linnas, tapi ada wal hajj, ya, itu untuk menentukan ibadah haji. Nah, ini sedikit melebar tadi. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kata qaddar. Jadi Allah ciptakan segala sesuatunya, seperti juga dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Lihat kalimat terakhir di sini, wa khalaqa kulla syai'in. Allah ciptakan segala sesuatu dan Allah tentukan kadarnya. Segala sesuatu di sini, ya, Allah ciptakan segala sesuatu yang Allah ciptakan ini, Allah tentukan kadar-kadarnya. Apakah, ya, Allah ciptakan bumi, ya, bagaimana kadar oksigennya di sana, nitrogennya, ya, begitu presisi dan terukur. Kalau kelebihan oksigennya di bumi ini akan mudah terbakar. Kalau kekurangan oksigen kita akan tersedak, kita akan nggak bisa napas. Begitu juga Allah tentukan bagaimana dalam tubuh kita kadar airnya berapa persen, kadar gulanya berapa persen, kadar kolesterolnya berapa persen, sehingga para dokter sekarang ini ketika dia itu melihat darah diurai semuanya ini diberikan kategori-kategori. Oh, ini kalau sudah lebih, misalnya kadar gulanya sudah lebih dari berapa ratus gitu, oh ini sudah tinggi. Kalau di bawah sekian ada, ini akan membahayakan kesehatannya dan seterusnya. Kolesterol juga seperti itu. Jadi bagaimana Allah ciptakan segala sesuatu ada kadarnya, sehingga apa yang Allah tentukannya begitu seimbang. Coba manusia, oh kolesterol tinggi, wah nanti pusing-pusing, nggak ada seperti itu. Ya, kadar gulanya rendah, lemes nanti seperti itu. Itu jadi Allah Subhanahu wa taala tentukan wa khalaqa kulla syai'in. Ya, jadi bukan hanya tadi Allah mengambil secara contoh-contoh aja di sini. Tapi secara umum tadi wa kulla syai'in itu menunjukkan semuanya diciptakan. Apa yang Allah ciptakan ini ada kadar-kadarnya. Itu jadi diperhatikan di sini, ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Begitu juga dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari, ya, beredar pada garis edarnya, ya. Dulu bilang bumi, ini teori-teori, ya, tentang alam ini. Ada yang bilang, oh bumi diam, matahari katanya ngelilingin bumi, makanya itu wasyamsu tajri seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Kita melihat bumi, matahari bergerak seperti mengelilingi bumi, ini gerak semu. Sebenarnya kitalah yang mengelilingi matahari. Tapi sebenarnya matahari kita, ya, dengan planet-planet yang lain juga beredar pada garis edarnya. Inilah yang Allah sebutkan wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika, Allah ingatkan lagi, itu adalah ketetapan takdir, ya, artinya ketetapan ukuran. Kenapa bergeraknya itu begitu teratur, tidak berbenturan sama satu sama lain? Itu adalah takdirul azizil alim. Qaddar yuqaddiru takdir itu kan tadi artinya ketetapan, ya, artinya ketentuan kadarnya, ketentuan ukurannya dari al azizil alim yang maha perkasa, ya, lagi maha mengetahui.
Begitu juga bukan saja matahari, wal qamara, begitu juga bulan, ya. Qaddarnahu manazila. Kami tentukan dia punya manzilah-manzilah, kedudukan-kedudukannya. Karena posisinya bulan ini ketika bergerak mengelilingi bumi, maka pada saat ada yang terlihat kena sinar matahari terhalang oleh bumi nggak kelihatan, ya. Terus ketika dia bergerak sedikit, ya, kelihatan bulan sabit, ya. Seperti terus makin besar, ya. Seperti itu. Ini Allah tentukan. Ya, dan ini juga terukur presisi, terus begitu terukur sehingga bisa dihitung. Kalau ngacak, ntar cepet, ntar pelan, nggak bisa dihitung. Ya, kenapa bisa dihitung? Kenapa kok apa ditemukan ilmu-ilmu pengetahuan, hukum-hukum tentang gravitasi, tentang apa semuanya, ilmu fisika, ilmu kimia, kok bisa dirumuskan oleh manusia? Karena apa yang Allah ciptakan ini nggak sembarang, semuanya ada hitungannya. Semuanya terukur seperti itu sehingga bisa dipelajari, dihitung. Coba kalau ngaco-ngaco nggak bisa, bingung gitu, ya. Bagaimana juga manusia hidup tahu-tahu ngejeblok aja ada gitu. Gimana nggak bisa dipelajari, ya, manusia itu. Tapi bagaimana ketika ada, terjadi, Allah terangkan proses penciptaan manusia, dari saripati tanah, kemudian dari sperma, terus juga dari sel telur, kemudian setelah itu janin berkembang, terus sampai 9 bulan lahir. Ini kan jadi kena teratur seperti itu, bisa dipelajari. Inilah, ya, ilmu pengetahuan seperti itu. Ya, dan kenapa manusia bisa mempelajari itu? Karena memang Allah bekali hal tersebut. Jadi wal qamara qaddarnahu. Jadi kata qaddarnahu ini kami tentukan kadarnya, ya. Di sini kami tentukan manazila, ya. Kami tentukan dia punya kedudukannya. Hatta ada kal urjunul qadim, sehingga, ya, bulan ini yang dari kecil kemudian dari sabit membesar menjadi purnama, kemudian mengecil lagi sehingga dia kembali kepada posisi yang sebelumnya. Kalau urjunul qadim seperti apa tadi? Urjunul qadim seperti tandan yang sudah tua, ya. Pelepah itu, tandan itu kalau udah tua kan bengkok seperti itu. Begitu juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 18, wa anzalna minas sama'i ma'am biqadar. Ya, tadi qaddar yuqaddiru arti menentukan ukurannya. Kalau kadar arti kadarnya. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Kami turunkan air dari langit, ya, sesuai dengan kadar yang ukuran yang, ya, baik buat manusia. Ya, Allah uapkan, ya. Minas sama ini maksudnya dari atas, ya. Ada yang mengatakan, saya bilang air hujan dari awan, gitu. Allah bilang dari langit. Iya, kata sama itu sebenarnya kata sama dari sama yusmu itu arti sesuatu yang tinggi. Ini atap kita ini sama al-bait namanya. Arti sesuatu yang di atas kita itu namanya sama, ya. Awan itu juga sama, dan di ayat yang lain disebut sekaligus sahab, kan. Bagaimana Allah jelaskan hujan itu, ya, turun dari awan seperti itu. Kata samanya di sini karena posisi awan itu adanya di atas kita. Jadi Allah turunkan ini air minas sama dari langit, dari atas kita. Jadi melalui proses diketahui, penguapan, ya, air yang ada di bumi, ya. Kemudian Allah giring dengan sahab ini, Allah giring ke daerah-daerah yang Allah tentukan. Kemudian Allah turunkannya juga biqadar, dengan kadar tertentu. Enggak diturunkan segede langsung kayak ente nuang ember gitu. Kalau gitu bagaimana? Rumah pada hancur, kan? Tapi ukurannya dengan biqadar, kadar dengan ukurannya. Kadang-kadang, ya, kalau terjadi banjir, kadang-kadang ya manusianya yang sudah merusak lingkungannya seperti itu sehingga terjadi banjir. Sebenarnya Allah sudah ini sesuai dengan apa yang buat manusia Allah tentukan. Tapi kadang-kadang terjadi, ya, cuaca yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik menyebabkan kebanjiran dan sebagainya. Itu biasanya dari ulah manusia. Nanti ayat berikutnya tentang ada musibah, ada yang itu
Allah terangkan juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala sini bagaimana menurunkan air itu biqadarin dengan ukuran. Fa askannahu fil ardi, lalu aku tempatkan air itu di bumi. Bagaimana bumi terserap, air terserap di bumi sehingga dimanfaatkan buat mata airnya, digali sumur ada airnya. Tapi juga lagi-lagi manusia, buminya ditutup aspal semua, ditutup semen semuanya. Ya, sehingga air nggak masuk ke bumi, air malah ke laut seperti itu. Akhirnya terjadi kebanjiran. Ya, hutannya digundulin, akhirnya ya nggak meresap karena hutan itu ya dengan akar-akarnya menahan air sehingga air masuk ke bumi buat persediaan air. Tapi ketika digundulin, maka langsung dia turun ke daerah rendah, jadilah banjir seperti yang kita lihat di Sumatera seperti itu. Lebih jelasnya lagi ya, wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah untuk menghilangkan itu ya, bagaimana seperti dalam surah apa? Surah Al-Waqiah apa surah itu? Apa? Ghawran apa? Yang bilang. Hah? Al-Muluk ya, Al-Muluk apa yang dibilang? Bagaimana kalau andai kata fama ya'tikum bima'in ma'in sebelum itu. Andai kata Allah nggak tahan itu air yang turun ke bumi ini, bagaimana Allah tahan sehingga menjadi mata-mata air. Kalau Allah jadikan itu ambles terus masuk sampai ke inti bumi, nggak bisa manusia mampu. Itu juga adalah bagaimana Allah sudah atur semuanya itu. Ini in asbaha ma'akum ghawran famayatikum bima'in. Bagaimana kalau Allah jadikan air kalian itu masuk ke bumi terus, tembus ke dalam, masuk ke dalam. Siapa yang bisa mendatangkan mata air? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan itu kadarnya bagaimana ya tertampung di atas. Kemudian ayat berikutnya dalam surah Al-Qamar ayat 49. Inna, ya sama sebenarnya penegasannya, ini lebih tegas lagi. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatunya dengan kadarnya, dengan ukurannya. Ya. Berikutnya dalam surah ya At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Maksudnya jalan keluar dalam segala kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang ia tidak duga-duga ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Innallaha baligh amrih. Sungguhnya Allah akan menuntaskan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah jadikan pada setiap sesuatu itu ada kadarnya, ada ukurannya. Yang terakhir ayat yang berikutnya adalah dalam surah Al-A'la tadi, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Alladzi khalaqa fasawwa, yang mana dia telah menciptakan ya makhluknya, fasawwa, lalu dia menyempurnakannya. Walladzi qaddara, yang mana Allah telah menentukan ya segala sesuatu, fahada, lalu Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Diberikan petunjuk sehingga manusia bisa tahu mana tentang apa yang Allah sudah tentukan. Ya, tadi biasa kenapa manusia bisa ya tadi menghitung ya, kalender dari pergerakan matahari dan bulan seperti itu, kemudian menentukan rumus-rumus ya, dalam ilmu-ilmu fisika, kimia, biologi dan sebagainya, itu adalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya tentang tentang qadar, pengertian takdir. Jadi kenapa kita mempercayai itu? Ya
ayat Al-Quran ini menyatakan itu semuanya. Ya, bagaimana Allah ciptakan alam semesta ini dengan ketentuan-ketentuan yang begitu presisi, begitu teratur, begitu bijaksana, begitu baik untuk kepentingan manusia, ya, seperti itu. Nah, ini sampai di situ dulu. Nanti apa di situ ada yang mau ditanyakan dulu atau nanti kita ke qada, takwini dan tasyrih. Baik. Terima kasih atas penjelasannya Habib tentang takdir ini. Jadi menarik sekali teman-teman ketika kita mendengarkan tadi penjelasan dari Habib Hamzah Al-Attas, guru kita semua, tentang bagaimana memang alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan segala ukurannya, dengan setiap apapun yang ada di semesta ini semuanya memiliki kadarnya masing-masing, memiliki ukurannya masing-masing, takarannya masing-masing. Nah, karena semuanya memiliki ukuran dan takaran, saya jadi teringat Habib, mungkin juga teman-teman di rumah sempat mendengar bahwa ada matematikawan Habib yang saya kurang tahu namanya siapa, bahwa karena semua alam semesta ini terukur, atau matematikawan tersebut pernah bilang bahwa bahasa alam semesta ini adalah matematika. Bagi siapa yang ingin memahami dunia ini, cara kerja dunia, ya dia harus paham matematika. Saya jadi teringat dari penjelasan antum tadi ya, memang Allah memberikan semuanya terukur agar kita bisa mempelajari polanya. Iya. Jadi karena biasanya matahari terbit jam pukul sekian, kemudian tenggelamnya pukul sekian, nanti beda bulan akan beda lagi. Meskipun ada perbedaan, nanti tahun depannya ternyata polanya akan sama lagi. Bisa dihitung kan jadi. Jadi saya jadi ingat itu tadi Habib, kalau kita memang ingin mengetahui cara kerja dunia, ya kita harus jago matematikanya. Jadi bagi teman-teman yang masih nggak suka matematika, ayo belajar matematika. Di Al-Quran itu hukum waris kan mesti pakai matematika. Banyak orang yang di sini kan nggak cerita. Ada temennya nggak lulus di Al-Azhar karena itu materi waris ini. Karena bukan dia nggak paham itunya ayat Qurannya, itu matematiknya dia nggak bisa gitu. Ya, seperti itu. Nah, ada yang mau kemudian ini ada satu lagi yang jadi kepikiran Habib, mungkin sekilas di gambaran saya ketika antum tadi menjelaskan tentang takdir, dan juga mungkin lebih biar teman-teman juga bisa ikut membayangkan seperti apa yang saya pikirkan. Mungkin sekilas takdir itu mungkin bisa nggak sih kita ibaratkan seperti kita memberikan prompt kepada AI gitu. Jadi buatlah sebuah gambar gunung dengan ukuran sekian, dengan nanti ada awannya sekian. Nah, itu gambar. Misalkan nanti ada video berarti di detik sekian, waktu sekian nanti ada muncul burung di ukuran sekian. Nah, bisa jadi, atau apakah mungkin takdir atau kitab takdir itu yang biasa kita kenal dengan Lauh Mahfud gitu, yang kita sering dengar dimanapun, Allah itu menyimpan semua pengetahuan yang ada di alam semesta itu di Lauh Mahfud. Apakah mungkin itu sebenarnya adalah kumpulan prom untuk semua yang ada di dunia ini ya? Iya. Apakah mungkin seperti itu atau bagaimana? Ya, segala sesuatu kan ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melambangkan semua catatan itu di Lauhil Mahfuz. Itu menggambarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan itu ada di Lauhil Mahfuz. Ya, itu seperti itu, ketentuannya seperti itu. Ketentuan misalnya api itu panas, kemudian air itu permukaannya datar, itu kan ketentuan Allah. Nah, tapi bisa enggak Allah Subhanahu wa taala rubah ketentuan itu? Bisa kan? Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Ya, Allah bisa merubahnya. Tapi ini sudah ketentuan universal, api membakar. Kepada Nabi Ibrahim enggak membakar kan? Ya, Allah kalau kan aturan Allah. Kalau Allah mau rubah bisa aja. Air lautan kan kalau itu atas permukaannya datar, tapi ketika Nabi Musa pukul itu
air jadi seperti kayak balok es begitu kan, lautan, jalan di tengahnya. Ya, arti berdiri seperti itu air, nggak mendatar. Itu kan artinya kalau Allah menghendaki tadi, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Indahu ummul kitab, ya itulah yang memang ummul kitab sebagai standar umum untuk seluruh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ditentukan. Itu berarti kumpulannya itu ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Apa namanya? Jadi terkait dengan apa yang terjadi di dunia ini, apakah itu semuanya sudah ditentukan ataukah ada andil manusia? Mungkin nanti bisa dijelaskan. Nah, itu ya. Tadi kita berbicara tentang alam semesta ini yang Allah contohkan juga kan. Allah contohkan bukan perbuatan manusia, tapi Allah contohkan bagaimana yang Allah ciptakan itu ya. Nah, itu nanti kita pertanyakan tentang bagaimana perbuatan manusia. Nanti Insya Allah berikutnya di, apa namanya, tema berikutnya. Oke, dari teman-teman. Sebenarnya hampir mirip pertanyaan saya tadi sama Ustaz Faizal terakhir pertanyaannya. Nah, tentang perbuatan manusia juga sih, Bib. Jadi kan tadi menurut Habib Hamzah, kalau takdir itu kan segala sesuatu yang sudah Allah ukurkan bagi alam semesta ini. Nah, apakah kehidupan manusia juga seperti itu, kayak seperti Allah sudah mengatur alur hidup manusia, entah dia akan menjadi baik, entah dia akan menjadi jahat, dia menjadi mukmin, dia menjadi kafir, karena kan pemahaman kita orang umum seperti kita ini, takdir itu ya seperti itu gitu loh, udah ditentukan oleh Allah. Apakah seakan-akan manusia itu nggak punya kebebasan dalam perbuatannya, jadi alurnya mengikuti alur saja, seakan-akan bisa dikatakan kehidupan manusia itu hanya hanya mengikuti alur yang telah Allah tetapkan, ya kan? Apakah atau manusia itu memiliki kehendak bebasnya sendiri? Jikalau manusia memiliki kehendaknya bebas, kehendak bebas sendiri, kebebasan sendiri, ya, maka itu bisa berkaitan dengan sebab akibat gitu. Ya, pertanyaan bagus. Apa dijawab sekarang? Apa kita baca dulu itu kalau takwini baru kalau mungkin boleh spoiler dulu ya. Nanti kita bahas lebih mendalam ketika temanya. Betul, iya. Itu pertanyaan bagus. Itu mesti ditanyakan karena hal inilah yang menjadi tujuan kenapa kita terangkan hari ini, supaya tidak salah kaprah ya tentang hal tersebut. Karena ada 6 ayat, berarti ini jawaban dari Jamal ini akan dibahas di tema yang qadha takwini dan qadha tasyri'. Berarti kurang lebih qadha takwini dan qadha tasyri' ini nanti akan membahas takdir itu apakah menyangkut perbuatan manusia, apakah ada andil manusia di dalamnya seperti itu, gimana dengan sebab akibat. Kemudian mungkin tambahan dari saya, apakah Allah perlu sebuah alasan untuk memberikan manusia itu musibah atau rizki gitu. Jadi ketika seseorang itu dapat musibah, apakah perlu sebelumnya dia berbuat salah dulu, atau orang yang sebenarnya nggak berbuat apa-apa, gimana kok dia tahu-tahu dapat musibah, misalkan seperti itu. Jadi mungkin itu nanti bisa dibahas di qadha takwini dan qadha tasyri'. Berikut juga mungkin sekalian musibah dan bala ya. Terkait dengan takdir dari Herman mungkin? Ada? Oke. Jadi pahami dulu seperti itu ya. Jadi satu-satu. Jadi kita lihat bagaimana diksi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika menjelaskan takdir. Kemudian nanti tentang perbuatan manusia lagi nanti ya. Jadi teman-teman, izinkan saya untuk merangkum garis besarnya, di mana pada kesempatan kita kali ini kita membahas tentang takdir. Takdir kalau kita mengambil dari akar katanya, seperti tadi Habib Hamzah sudah jelaskan bahwa takdir itu berasal dari kata qadaro, yang artinya merupakan ukuran, takaran,
Dan takdir itu memiliki arti memberikan ukuran, menentukan takarannya. Dari qaddar. Dari kata qaddaro yuqaddiru takdiron. Nah, sehingga kajian kita pada kali ini lebih berfokus pada bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya dalam di alam semesta ini, dalam takarannya masing-masing, dalam ukurannya masing-masing. Jadi semuanya tidak diciptakan serampangan gitu aja. Istilahnya kalau kata kita tergantung mood kita gitu. Tidak, semuanya sudah terukur, sudah terencana. Sebagaimana tadi disinggung juga di awal, Habib menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi, menciptakan bulan dan juga matahari itu terukur, tidak hanya bentuknya saja, volumenya saja, gimana dia hakikatnya saja, tapi tugasnya ngapain? Tugasnya ternyata berputar-putar, bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Semuanya memiliki jalurnya masing-masing. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa melihat polanya. Ketika kita melihat polanya, kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari sana, bisa menentukan ukuran menentukan kalender kita, dengan yang bisa kita singgung juga bahwa Allah ingin kita hidup secara teratur. Jadi alam semesta ini sudah ada ukurannya kok, sudah ada jadwalnya masing-masing. Kok manusia nggak teratur sih gitu. Jadi Allah menentukan semua itu, menciptakan semua itu dengan aturan, dengan ukurannya, ya agar kita menjadi hamba yang teratur. Mungkin itu dulu untuk tema kita pada kesempatan kali ini. Saya dan juga kawan-kawan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Habib Hamzah atas penjelasannya. Kita akhiri sesi kita pada kesempatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.